saya disuruh copot baju kan, suruh copot baju, suruh sama nyopot celana juga. Jadi cuman pakai celana dalam doang di situ. Saya melihat tuh pas mata gini melotot gini saya di atas itu ternyata udah banyak banget kayak semacam. Nah, selamat malam pemirsa setia Sopongiro. Malam hari ini saya sedikit berbeda ini ya. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman saya sendiri. Jadi setiap orang itu punya pengalaman cerita mistis sendiri-sendiri ya, termasuk saya. Malam hari ini saya membawakan cerita waktu dulu pas saya masih sekolah STM di tahun berapa ya? Tahun 2015. Itu awal mula dulu pas masih kelas 1 itu, jadi kelas 1 emang lagi masa nakal-nakalnya ya. Itu dulu seneng kayak tawuran, kayak nyari-nyari masalah gitu. Sampai dulu waktu kelas 1 itu, pernah pas masuk selama 3 bulan, kena masalah, suatu masalah, sampai akhirnya berhenti sekolah. Bukan berhenti sampai nggak lulus sekolah ya, cuman berhenti break sebentar gitu. Selama berhenti sekolah itu sekitar 1 bulan. Itu saya mencoba nyari-nyari kayak kerjaan atau ya nyari-nyari duit lah ibaratnya. Di situ saya merasakan kalau ternyata kerja itu capek, susah gitu kan. Pada akhirnya kepala sekolah saya itu ngubungin lagi, ngasih keterangan mau lanjut lagi atau berhenti gitu. Akhirnya saya mikir ke depan, akhirnya udah lanjut lagi masuk, masih bisa diterima. Emang sekolahnya dulu kayak emang butuhin murid lah ibaratnya. Udah masuk sekolah lagi, masih seneng lagi tuh nyari-nyari masalah ribut, bentrok antar sekolah, kayak gitu kan. Pada suatu ketika pas masih sekolah itu masuk, ada teman-teman saya nih satu lagi. Nah kalau teman saya ini sukanya nyewek kan, banyak cewek gitu di mana-mana, namanya cewek lah kayak gitu. Nah akhirnya nanya tuh, bro ilmu lo apaan gitu, nanya kayak gitu kan, dikasih tahu lah ilmunya kan. Nah cuman kalau saya sama cewek itu kayak kurang-kurang lah buat ilmu-ilmu cewek kayak gitu. Cuman waktu masih STM kan senengnya kayak bentrok, tawuran gitu. Nah diomongin lah, kata dia, Kalau mau nyari ilmu gitu, ntar saya kasih tahu tempatnya. diajakin kayak gitu kan, diajakin ke dukun lah ibaratnya. Akhirnya mikir gitu, saya mikir, wah boleh nih kayak gitu, pakai ilmu-ilmu gituan. Katanya kalau ke tempat dukun itu cuman bawa apa, waktu itu bawa kopi sama rokok. Nah udah tuh, akhirnya saya beli rokok sama kopi kan. Kopi beli yang gede tuh, yang setengah kiloan kayaknya, sama rokok yang kretek kan, biasa kalau dukun-dukun kan yang kretek kayak gitu. Nah udah kebeli, teman saya tuh ngajakin ke tempatnya, jalan ke suatu daerah lah, ada, saya nggak nyebutin tempatnya ya, ke rumahnya dukun itu. Sampai di situ udah berdua ketemu sama si dukun, nyamperin lah. Mau butuh apa mas? Butuh buat volley gitu. Lah enggak pak, saya kesini mau nyari ilmu lah ibaratnya, pegangan buat, kalau saya dulu emang buat tawuran ya, jadi buat nyari pegangan buat tawuran gitu. Oh, ya bentar ya. Gitu kata si dukunnya. Nah si dukun itu masuk, nggak tahu masuk agak lama ya. Jadi saya nungguin berdua di ruang tamu lah, nungguin sekitar 15 menit ada tuh kayak gitu. Abis dari dalam si dukun keluar bawain ada 5 macam kayak dulu, kayak apa ini, raja gitu kan, terus batu akik cuman yang nggak ada cincinnya,
ada bulu perindu juga kayak gitu. Nah, udah itu saya kan waktu awal-awal banget tuh ke dukun-dukun kayak gitu dulu. Masih bingung lah sama-sama barang gituan. Saya tanyain, Pak, yang kayak gini buat apa nih, yang kayak bulu gitu? Nah ini saya kasih nak, buat kalau bulu ini yang buat cewek, ibaratnya buat pengasihan lah. Kayak gitu kan. Terus lah, kalau yang batu ini buat apaan, Pak? Nah yang batu ini buat pegangan kalau seneng berantem gitu. Katanya buat biar nggak kena bacok atau apalah, kebal lah, ibaratnya kebal gitu. Nah udah, terus abis itu kan saya tanya lagi ke dukunnya, nah kalau pakai ginian itu ada syarat-syaratnya nggak Pak, kayak gitu. Oh ada mas, tentu ada kayak gini mah. Biar lebih, ibaratnya lebih jago lagi nih, biar benar-benar kuat. Ntar ada syaratnya. Nah itu apa Pak syaratnya? Nah si dukun bilang, ntar kamu balik dulu ke rumah, besok waktu malam Jumat suruh ke situ lagi, suruh nyamperin lagi buat nyaratin kayak gitu. Nah habis itu saya balik kan, udah Pak saya pamit dulu, ntar kesini lagi gitu waktu malam Jumat. Saya balik sama teman saya, itu berarti hari Rabu saya balik dulu ke rumah, balik kayak gitu. Nah udahlah, tiba di hari Jumat kan, malam Jumat itu saya kesana tuh ke tempat dukunnya tadi. Saya nyamperin dukunnya, masuk, udah ketemu sama si dukun ini. Dia udah nyiapin kayak tempat sama kembang-kembang gitu. Di situ saya diarahin di suatu tempat lagi, agak jauh dari rumahnya si dukun itu. Saya kaget dong, ternyata tempatnya emang agak angker juga kan. Angker, dilihatnya kalau saya sendiri sih ngerasain angker gitu. Saya berdua sama teman saya yang tadi itu, yang ngajakin di rumahnya dukun itu. Pas sudah nyampe di tempat ritual itu, saya disuruh copot baju kan. Suruh copot baju, suruh sama nyopot celana juga. Jadi cuman pakai celana dalam doang di situ. Ada tempat tuh kayak sungai kecil, bukan sungai, tapi kayak kolam ya. Kolam, cuman airnya bersih, bukan yang yang kotor, enggak. Di situ saya disuruh turun nyebur ke kolam itu. Wah, pas malam itu emang hawanya kayak gimana ya? Ngeri lah, dari sebelah utara, dari selatan, barat, timur, angin kayak jadi satu gitu. Nampak di tengah, di atas gitu. Nah, waktu udah nyebur ke kolam, disuruhlah cuman kelihatan ininya doang, kepalanya doang. Disuruh nyelam gitu, yang kelihatan cuman kepalanya doang. Di situ si dukun kayak nyebarin kembangnya itu. Kembangnya ada berapa ya? Kalau 2 macam lebih kayaknya. Macem-macem itu kembangnya. Sama si dukun ditaruh lah di situ kan. Saya melihat tuh, pas mata gini melotot gini saya, di atas itu ternyata udah banyak banget, kayak semacam apa ya, kalau bentukannya cewek cuman itu udah tua, apa ya, nenek-nenek gitu, nenek-nenek dateng, nenek-nenek lah pakai baju putih kan. Mukanya serem banget. Itu nyamperin, deketin. Nah si dukunnya itu udah tahu kalau emang ada sosok itu, udah tahu, bilang, Jangan takut mas, ini emang syarat pembukaan kayak gini gitu. udah saya mantepin aja kan. Waktu itu saya mantepin, terus diritualin sama dukun itu. Bukan satu doang sosok yang saya lihat lagi, dari belakang datang makhluk gede banget tuh, kayak kalau genderuwo bukan, cuman kayak buto hijau gitu, kayak buto. Nah itu datang, glek 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 suaranya. Sangat merinding banget kan, takut. Cuman udah dibilangin jangan sampai takut, karena kalau takut itu ilmunya itu nggak resep gitu ibaratnya.
Udahlah saya beraniin sampai akhirnya jam 3 pagi kayaknya. Jam 3 saya ingat banget tuh. Saya suruh naik eh dikasih kayak anduk gitu kan, biar nggak basah. Terus disuruh make baju-baju lagi kan, disuruh make komplit, celana juga dipakai. Dikasih minuman tuh, minuman kelapa hijau waktu itu. Suruh minum kelapa hijaunya itu. Udah saya minum kan, glek. Habis diajakin pulang ke rumahnya. Nah, di rumah si dukun itu masih lagi ritual. Ritual itu di situ kayak ibaratnya masukin apa ya? Dari air lah itu, disuruh minum air putih yang itu. Cuman kayaknya udah dikasih doa-doa gitu sama si dukun. Udah dikasih air, suruh minum. Saya minum tuh, glek. Nah, pas udah minum itu, badan kayak seger banget gitu. Kayak apa ya? Pengganti ion kah atau apaan gitu. Udah seger banget, langsung tuh dites. Mas, kamu sekarang ini udah selesai ritualnya. Sekarang pengetesan ya. Nah, waktu dites disuruh mantep kayaknya. Disuruh mantep gitu, jangan setengah-setengah. Itu dulu pakai apa? Bukan celurit, itu namanya apa ya kalau di sini? Pisau lah, pisau. Barang kecil pisau, tapi emang tajam banget tuh. Tangan saya tuh pakai pisau diginiin. Tapi dengan perasaan itu ya, mantep itu. Saya mantepin. Diiris di sini. Nah, itu saya ngerasain cuman kayak nempel doang, padahal digesek-gesek gini tuh si pisaunya. Itu nggak mempan. Saya udah ngerasa, wah, ini benar-benar nih ilmunya bagus nih. Itu kan. Itu padahal barang yang tadi belum saya pegang kayak gitu. Cuman udah dikasih air, nggak tahu itu air apa ya. Air, pokoknya udah didoain lah gitu. Udah, waktu itu sebelum subuh itu udah disuruh pulang lah. Nah, saya dikasih barang-barangnya tadi, suruh nyimpen. Kalau mau yang buat pengasihan kayak pengen buat cewek gitu kan. Ini yang dibawa kayak yang bulu perindu gitu dibawa. Nah, cuman kalau dulu kan saya butuhnya yang buat bentrok kan, buat tawuran gitu. Jadi saya bawa yang batu tengahnya bolong tuh, kayak batu combong kayak gitu waktu itu. Udah saya bawa tuh barang. Balik sampai rumah. Besoknya kan hari Jumat ya. Bangun pagi, biasa sekolah, berangkat gitu kan. Cuman kalau dulu saya sekolahnya kan masuk pagi, ntar istirahat pertama bolos. Kalau enggak masuk jam 9, jadi jam paginya itu enggak masuk sekolah. Pokoknya selama sekolah itu enggak pernah full satu hari sekolah itu, belum pernah kayaknya. Emang zaman dulu badung banget ya. Tapi jangan ditiru ini buat penonton-penonton yang masih sekolah ya. Udah tuh pas hari Sabtu, biasa kan kalau bentrok hari Sabtu ya, STM dari sebelah lah, masih sekota itu, kabar-kabar ngajakin lah, ayo kita jalur nih di jalan sini gitu. Udah, ayolah. Saya berangkat dari sekolah habis Jumatan. Kalau dulu jam 1:30 ngajakin kan sama anak-anak basis gitu, segerombolan berangkat dari STM saya sekolah. Berangkat ke jalan, ada yang naik motor, bonceng-boncengan gitu kan. Saya paling seneng kan di depan tuh. Dulu kalau kayak gitu saya bawa parang. Nah, parang itu jadi kayak pisau tapi yang panjang tuh, ya kan? Cuman enggak yang warna putih, kayak pedang enggak. Saya masukin di tas. Pas kejadian, saya pas di depan. Nah, musuh dateng lah di jalan. Saya di depan, musuh itu yang depan ngelemparin batu, ada yang bawa parang, bawa
kayak bambu panjang gitu kan. Udah saya mantepin aja dari belakang ke depan terus lari nyamperin yang musuhnya ini. Itu yang saya heranin banget tuh. Batu itu nggak bisa jatuh di atas kepala. Jadi kayak hujan batu cuman nggak jatuh di kepala saya, itu di samping terus, nggak pernah ada yang kena. Nah, semakin mantep lah. Saya keluarin barangnya dari tas kan. Saya keluarin buat adu sama musuh kan. Si musuh depan juga ada yang bawa parang kayak gitu. Bawa BR namanya, barang. Nah, pas totosan di depan, saya tangkis kan. Saya tangkis. Nah, tangan saya buat nangkis nggak apa-apa itu. Akhirnya yang musuhnya jatuh, yang belakang jebol. Pas jebol itu, saya ambil parangnya yang punya musuh saya. Itu bocah musuh saya itu langsung lari juga, ketakutan. Udah kan, udah posisi mantep kayak gitu. Akhirnya apa? Dia kan musuh juga bawa motor kan. Akhirnya motor-motor itu di dibuang-buang ke sungai, soalnya di pinggir situ ada sungai kecil lah ibaratnya. Nah, motor-motor ini dibuangin di situ. Yang bikin saya heran itu, ini barangnya bagus banget nih, berarti nggak abal-abal ya kan gitu. Udah mantep kayak gitu, langsung lah yang si motor-motor musuh ini jadi perkara lagi tuh. Pokoknya waktu STM itu seneng banget sama namanya tawuran ya. Nah pas kelas 2, pas naik kelas 2 itu harusnya kan udah ibaratnya anteng ya. Yang seneng tawuran ntar yang kelas 1 lagi gitu. Nah pas kelas 2-nya ini saya masih seneng banget sama hal-hal gituan. Tawuran kayak gitu. Ada lagi kejadian pas malam balik sekolah itu saya kayak diikutin kan. Kayak diikutin makhluk gede gitu. Setiap saya tengok ke belakang, nggak ada itu. Nyampe dalam rumah, saya tidur kan. Nah pas tidur itu saya dimimpiin. Dimimpiin sama makhluk yang pas waktu ritual itu, dia datang itu persis banget kayak gitu bentukannya. Itu pas datang di mimpi dia bukannya serem, tapi malah kayak udah jadi temen gitu. Nah di mimpi saya itu, jadi saya sama setannya ini jadi kayak berteman, ngobrol-ngobrol bareng di dalam, bukannya takut. Jadi kayak udah kayak berteman gitu. Saya tanya sama itu pas di dalam mimpi, "Bah, nah kan itu pawakannya tua ya. Bah, ini kok saya ini ya pas tawuran kemarin bisa kayak gini." Dia jawab, Ya soalnya kamu bawa barang itu isinya saya gitu. si ininya, butonya itu bilang kayak gitu. Oh, jadi ini yang ibaratnya namengin saya gitu. Udah, saya bangun kan, sampai pagi-pagi, biasalah berangkat sekolah lagi gitu. Pas sekolah di jalan, ketemu lagi tuh sama musuh kemarin, STM yang kemarin. Biasa kan kalau berangkat, saya sendirian ya dari sini, dari rumah. Berangkat sendirian, di jalan ketemu sama musuh. Bener banget tuh. Musuhnya itu bawa batu, pas saya di depannya banget itu, persis di depannya. Dilempar batu gede, buak gitu. Bukannya kena saya, itu malah meleset. Jadi kena mobil yang ada di jalan sebelah gitu. Batin saya, gila emang ini ilmu cakep banget kayak gitu. Udah sampai sekolah, biasa lagi kayak gitu. Bukannya langsung masuk, ya bolos lah. Ntar masuknya kalau udah istirahat pertama atau istirahat kedua gitu. Biasa kalau pagi kan mabok, minum-minum dulu sebelum sekolah, masuk sekolah kan. Nyari-nyari duit ke bocah yang di dalam, yang pada sekolah, saya mintain duit buat mabok doang kayak gitu. Nah, jadi di sini cerita itu dulu ya waktu masih saya STM itu. Jadi sampai sini dulu ceritanya. Buat kalian yang masih pelajar, masih nonton, ambillah yang bagus dan jangan dituruin yang jelek-jelek kayak gitu ya. Tapi kayaknya yang bagus sih nggak ada ceritanya. Saya ngomongin kebusukan saya semua ini. Nah, terima kasih sudah menonton. Terus ikutin perkembangannya ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen-komen buat netizen-netizen semua. Terima kasih.